Oke. Ya, tolong perhatikan ya, di sini ada Canva ya, Sigma akan share Canva. Sebentar. Dengung ya? Halo? Suara Sigma jelas, teman-teman? Oke. Suara Sigma jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, sudah mulai Sip, sip. jelas ya. Oke. Ya. Oke, sebentar. Jelas. Siap, siap. Aman, Kang Siva, aman. Oke, sebentar. Juga pakai kamera laptop ya. Agak buram nih, nggak apa-apa. Nah, Sigma akan share dari Instagram Canva. Nah, ada ya di sini Canva ya, nampak jelas ya. Jelas. Nah, bagaimana caranya membuat tampilan di sorotan? Pertama teman-teman tinggal masuk aja ke bagian sini nih logo plus warna hitam ya kanan bawah. Nah, tinggal masuk ke Instagram sini, geser aja sedikit. Nah, tampilannya di sini ya. Teman-teman tinggal buat aja di sini icon apa yang ingin teman-teman buat. Oke, kita buat ya. Kita klik lagi sekali lagi. Nah, misalkan di sini Sigma mau mencari icon dari ilustrasi. Pastikan teman-teman masuk ke ilustrasi ya. Ini bagian sini kita geser nih, ya. Ini ada ilustrasi di sini. Teman-teman, klik lalu cari aja. Misalkan Sigma mau logo bisnis. Tentang bisnis ya, ini akan muncul sendiri. Banyak banget ya. Nah, ini udah banyak banget. Perhatikan, di sini ada yang memiliki mahkota kecil ya nih. Ada warna kuning-kuning nih, ya. Oke, ntar deh Sigma ulangi lagi. Oke, bisnis. Nah, teman-teman cari yang gratisan aja, ya. Teman-teman cari yang gratisan. Tapi kalau untuk distributor ataupun agen plus semuanya deh, yang punya budget 75.000 ya, Sigma sih udah investasi aja ke Canva 75.000 per bulan, ya. Karena dampaknya itu luar biasa, bagus banget sih menurut Sigma, ya. Oke, kita pertama cari dulu logo yang ingin kita tampilkan itu apa, ya. Kita klik, misalnya Sigma mau klik yang ini. Nah, kalau udah, ya, kita taruh persis di tengah-tengah, ya. Nah, di sini tuh perhatikan ada garis di situ. Ini tandanya udah berada di tengah-tengah, pas. Baik dari kanan ataupun atas bawah. Ini udah pas, ya. Kalau teman-teman mau mengubah warna ya silakan aja, ya, ubah warna. Ini hanya contoh aja. Kemudian setelah itu teman-teman silakan upload di save itu datanya. Kita masuk ke Instagram. Setelah kita save, kita masuk ke Instagram untuk menampilkan cover ya, cover dari sorotan kita ya. Dari sorotan ini kan ada warna biru ya kalau Sigma ya, warna biru ya, warna biru di sini. Tapi Sigma mau tes aja. Teman-teman tinggal klik baru di sini. Nah, sorotan ini diambil dari Instagram Story teman-teman. Ya, jadi apa yang udah teman-teman upload di Instagram Story itu bisa dimasukkan di sorotan, ya. Oke, Sigma akan masukkan ini misalkan. Pilih satu. Oke, ada dua deh misalkan. Ya, tiga deh tanggung. Nah, setelah udah, ya udah kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita kasih judul, ya. Judul apa misalkan konten misalkan ya. Konten. Nah, setelah itu apakah langsung di-upload? Tidak. Kita edit dulu bagian sampulnya. Di sini ya. Ada edit sampul. Nah, kita edit. Nah, itu di bawah, teman-teman perhatikan. Di sini nih yang Sigma tekan nih. Perhatikan di bawah, paling bawah itu ada gambar galeri ya. Itu teman-teman klik ya. Teman-teman klik. Lalu teman-teman masukkan aja foto yang tadi yang sudah di-download ya, ada di bagian Canva ini.
tadi kan Sigma sudah download ini ya di Canva. Ya udah kita tinggal klik selanjutnya dan klik selesai. Oke, klik sekali lagi dan beres. Oke. Beres ya. Sebentar. Nah, simple kan? Sangat simpel sekali ya, sangat simpel. Ini adalah tugas kedua ya, merapikan dari konten, merapikan dari sorotan ya, merapikan dari sorotan. Ini tugas kedua ya. Jadi teman-teman yang ngelapor ke Sigma di awal itu Sigma apresiasi banget kalau teman udah praktek terus lapor ke Sigma. Ya karena ini ada sekitar 63 orang ya yang udah ikut Zoom. Nah, kemudian itu yang kedua, ya yang ketiga adalah tentang mana tadi ya? Yang ketiga tentang feed ya. Nih, perhatikan ada feed itu apa? Feed itu beranda ya, beranda bukan beranda tepatnya. Katalog di Instagram teman-teman. Ya, itu letaknya ada di sini. Ada di bagian sebentar nih. Oke. Nah, muncul ya. Nah, ini dia. Ini namanya feed ya. Feed itu di bagian tengah ya. Feed itu di bagian inilah yang banyak konten itu namanya feed ya. Nah, kemudian yang lagi ngetren yang Sigma sarankan dan Mas Ipo juga lagi praktek itu Mas Ipo sering membuat namanya microblog. Ya, Sigma ulangi, Mas Ipo sering membuat namanya microblog ya. Karena dulu kalau membuat blog itu harus di Blogger, di Blogspot, di apa namanya? Pokoknya di website lah. Tapi zaman sekarang orang sudah beralih ya. Orang sudah beralih ke Instagram ataupun ke Facebook, tapi lebih banyak itu ke Facebook ya. Makanya microblog ini adalah istilah baru untuk mereka yang membuat konten di Instagram ya dengan konsep seperti membuat artikel, tapi artikelnya itu dalam bentuk gambar. Oke, Sigma ulangi, artikelnya dalam bentuk gambar. Ini yang disebut dengan microblog di sini, ya. Ini yang Sigma ini adalah microblog ini 3 ya. Nih, microblog namanya. Oke. Nah, Sigma akan spesifik mengajarkan tentang ini aja, ya. Di sini mungkin di sini ada video, tapi Sigma tidak akan mengajarkan dulu karena lumayan rumit ya kalau diajarkan seperti ini. Sigma akan buat video tutorial aja. Tapi sekarang Sigma sarankan dan Sigma arahkan teman-teman untuk bisa membuat microblog. Karena ini baru banget ya, ini baru ngetrend ya, dan Sigma harap teman-teman itu mempraktekkan ya. Dan Sigma ulangi untuk membuat di awal, yaitu teman-teman gak usah idealis dulu aja, gak usah berpikir terlalu keras ya untuk membuat microblog, gak usah. Tapi teman-teman buat aja duplikasi ya, duplikasi baik punya Sigma samain aja semuanya ya, itu nggak masalah. Dibilang plagiat ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang jelas kita buat aja dulu 1 atau 2 konten atau 3 konten. Kalau udah berhasil, kita bisa berhasil menduplikasi sama persis ya, baru kita buat modifikasi ya. Jadi belajar dari Cina lah ya. Cina itu adalah negara yang memang dia menduplikasi barang semuanya. Akhirnya setelah berhasil untuk menduplikasi, dia membuat inovasi tersendiri. Nah, itu pun yang Sigma sarankan, duplikat aja, samain aja. Kalau kata Mister itu amati, tiru, plot ya. Jadi nggak ada editan sama sekali. Itu nggak masalah ya. Yang jelas buat aja dulu microblog ya. Kemudian apa yang harus dipersiapkan ya? Apa yang harus dipersiapkan untuk membuat microblog? Nih ya, ada beberapa poin yang Sigma sampaikan kepada teman-teman. Itu ada Canva ya, tentunya ada ukuran microblognya itu sendiri. Kemudian ada panorama crop aplikasi ya, panorama crop ya, headline dan juga nama identitas ya. Nama identitas itu seperti Instagram kita lah atau tagline dari kita. Nah, Sigma akan kasih contoh langsung ya. Oke. Nih, Sigma akan masuk ke Instagram Sigma di bagian sini. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada istilahnya carousel. Carousel itu yang banyak kontennya gitu loh, bisa digeser. Nah, itu banyak. Nah, gimana cara membuat seperti ini, bisa bersambung seperti ini? Ini mudah banget ya, teman-teman, gak usah berpikiran yang sulit-sulit karena ini simple banget. Ya, saya mau ulangi, ini simple banget. Teman-teman hanya tinggal melihat materi hari ini ya, teman-teman tinggal praktekkan malam ini juga. Buatnya nggak usah yang banyak dulu kayak Sigma, maksudnya yang banyak, buat aja dulu 2 gitu loh. Karena ini kan cuma 2 konten aja, 1, 2. Sisanya Sigma nggak ada yang digabung. Nah, kalau ini bervariasi aja. Yang lain itu Sigma nggak ada yang digabung. Di sini cuma ada 2 aja. Oke, sebentar.
loading ya. Nah, di sini cuman ini aja bagian awalnya aja, ya, yang simpel-simpel dulu aja kan, karena nggak usah yang ribet-ribet. Oke. Nah, jadi Sigma sarankan teman-teman download dulu ya aplikasi ini, Canva dan juga Panorama Crop ya. Canva dan Panorama Crop ya. Sigma sarankan teman-teman untuk mendownload ya. Mendownload sekarang lah kan kalau Zoom ini bisa lah kan keluar dulu baru masuk Play Store dan download aplikasinya Panorama Crop ya. Oke, kita langsung teman-teman tolong perhatikan semuanya ya. Sigma mau praktek ya, membuat carousel seperti membuat microblog ya yang simple ya. Sigma akan praktek langsung di sini dan mohon teman-teman untuk menyimak ya sehingga teman-teman bisa menduplikasi. Sigma ulangi agar teman-teman bisa menduplikasi ya, yang simpel-simpel aja dulu ya. Tapi sebelum itu Sigma menyampaikan bahwasannya ada hal penting yang harus dilakukan, yaitu adalah membuat headline ya. Headline itu gede banget ya. Contoh nih ada sub headline, ada headline yang gede itu, ada pentingnya headline. Itu headline sebenarnya. Jadi gede banget nggak apa-apa. Jadi orang tuh pas ngelihat langsung ke sini ya, nggak ke Instagramnya. Sigma rasa teman-teman juga ketika melihat konten ini nggak melihat ke Instagramnya di bagian bawah sini kan, tapi lihat ke sini dulu ya. Baru mungkin lihat yang ada merah-merahnya atau lihat orangnya, baru lihat ke Instagram di bawah ya. Jadi headline itu penting banget. Kalau kata Mas Ibo itu jadilah seperti wartawan. Cek aja wartawan ya. Kalau buat headline itu clickbait, mungkin sebagian enggak ya, tapi sebagian besar itu clickbait. Itu apa namanya, headline-nya itu, judulnya itu powerful banget, hiperbola banget ya. Jadi kalau membuat headline itu yang powerful banget, tapi pastikan tidak menipu dari isi konten. Isi kontennya apa, headline-nya apa? Ya kita harus sesuai ya. Kita harus sesuai. Oke. Sigma akan praktek ya untuk menampilkan cara bagaimana membuat microblog yang simpel ya, yang simpel. Oke, Sigma masuk ke bagian, Sigma masuk ke Canva dulu ya. Mana ya? Canva. Oh, kok tidak ada ya? Sebentar. Oh, ini dia ada. Nih, ini ada Canva nih, perhatikan di sini ada Canva. Ini ya. Ini yang Sigma geser-geser nih. Ini ada Canva. Ini panorama crop ya, ini panorama crop. Oke. Yang Sigma sarankan teman-teman untuk mendownload. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke bagian Canva. Ya kita akan membuat ya. Oke. Masuk ke bagian plus aja langsung di bawah ya, kita buat yang baru. Ya, kita buat yang baru. Kita masuk ke, sebelum itu perhatikan di atas, bagian atas ini ada pilih ukuran. Ya, di atas nih. Tekan nih. Ya, ini ada pilih ukuran di sini yang paling atas. Nah, teman-teman tinggal ubah aja. Tadi ukurannya adalah sama persis ya. Yang di lebar ini 2160. Oh, sorry, 2160. Ya. 2160 dan tingginya itu sama seperti ini. Ya. Oke, saya ulangi, ukurannya seperti ini, teman-teman tinggal ubah aja, ya. Makanya perhatikan ya, menyimak live videonya ya. Tidak tengok sana tengok sini. Karena kalau seperti itu akan ketinggalan info. Walaupun beberapa detik teman-teman akan ketinggalan. Saya ulangi, walaupun beberapa detik teman-teman akan ketinggalan informasi ya, dan akan miss informasi. Jadi perhatikan dengan seksama ya. Kemudian kalau udah tinggal checklist saja di bagian atas dan akan jadinya seperti ini. Ya, akan jadinya seperti ini. Kemudian step berikutnya supaya teman-teman gak pusing ya, teman-teman masuk ke ilustrasi, cari garis. Tujuannya untuk membagi dua, mana sih tengahnya tuh di mana pasnya. Nah, yang mana aja bebas ya. Oke, kita ubah warnanya jadi warna yang terang lah. Nah, ini bagian tengahnya ternyata ada di sini. Nah, jadi supaya kita tuh nggak bablas ya. Oke, ini terlalu kecil ya. Oke, saya mau perbesar lagi. Nah, jadi kita tahu nih titik tengahnya itu ada di mana, kita sudah tahu ya. Jadi jangan sampai kita kebablasan, kepanjangan kanan atau kepanjangan ke kiri ya.
Kemudian teman-teman tinggal masuk ke bagian logo plus di bawah ya. Teman-teman masuk ke teks bagian sini ya, teks. Tambahkan teks di sini ya, klik sekali aja. Nah, lalu untuk fontnya ya Sigma ulangi, teman-teman harus samain aja dulu ya, nggak usah nggak usah modifikasi dulu, samain aja dulu. Fontnya itu jenis fontnya adalah Cooper ya, nih Cooper lah, ini yang gede nih, yang tebal nih ya. Nah, perhatikan ya, nama dari fontnya. Kemudian perbesar aja semuanya ya. Contoh judulnya adalah pentingnya bisnis di masa di masa pandemi misalkan. Oke, ini adalah headline ya. Saya ulangi, ini adalah headline. Harus jelas, harus besar ya. Gak apa-apa gede juga, tapi jangan menutupi semua semua layar, jangan. Tapi sebagian kecil aja. Misalnya seperti ini. Pentingnya bisnis di masa pandemi. Ini headline. Dan teman-teman juga menggunakan dari sub headline yang warna merah itu loh, yang kecil. Misalnya ini dia bahasanya. Kita ubah warna merah ya, yang terang. Oke, kita rapikan dulu. Oke, di sini. Ini dia pentingnya bisnis ya di masa pandemi. Oke. Ini bagian atas, kata-katasin dulu. Yaps. Nah, dengan seperti ini orang itu akan tertarik ya, karena pentingnya bisnis di masa pandemi. Itu adalah headline yang gede banget ya. Jadi orang langsung nuju ke sini ya. Dan perhatikan juga kalimat kecil di atas. Itu membantu banget teman-teman. Ini dia. Ternyata ini loh. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat heboh ya. Ini dia rahasia misalkan. Ternyata ini adalah gitu, dan kalimat-kalimat seperti itulah yang akan menjual dari headline. Jadi sub headline itu penting ya, sub headline itu penting, headline-nya juga penting karena headline itu adalah iklannya konten teman-teman, jadi kalau headline-nya kecil ya akan bubrah, orang nggak akan baca gitu loh, mungkin akan selewat aja. Tapi kalau ada headline yang besar, orang itu akan stop di konten kita, baru dia akan geser ke samping kanan, ke samping kiri ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah menambahkan dari grafik ya, berupa ilustrasi ya, entah dari gambar orang yang Sigma sering lakukan ya. Oke, caranya gimana untuk menambahkan ikon orang atau ikon lainnya? Teman-teman masuk ke bagian ilustrasi ya. Di sini ada bagian ilustrasi, masuk aja. Ini ilustrasi penting banget ya. Teman-teman tinggal cari, teman-teman mau icon seperti apa? Contoh, kalau mau iconnya orang, tinggal aja cari, klik aja langsung orang gitu. Itu akan muncul kemungkinan besar. Nah, akan muncul kan? Ini akan muncul. Tuh ada beberapa, ya. Ini ada beberapa. Kita klik aja, misalkan satu di sini. Ya udah kita perbesar gitu. Nah, ya mungkin ini sederhana ya. Tapi insya Allah dengan adanya hal simple itu akan menarik traffic lebih banyak. Karena sekarang teman-teman evaluasi aja Instagram teman-teman itu udah sampai mana cara penggunaannya atau penyebaran informasinya, penyebaran kontennya udah sampai mana. Kalau gitu-gitu aja berarti ada yang salah dan harus diperbaiki ya. Sama Sigma juga sedang memperbaiki ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, setelah ini kan kalau udah tahu seperti ini kan kita jadi lebih simpel kan, dan nggak kuno-kuno banget lah ya, dan nggak asal posting. Dan juga jangan norak untuk posting di Instagram itu, jangan terlalu banyak warna-warna yang nggak matching. Simple aja, simple ya. Sigma sarankan teman-teman duplikasi seperti ini dahulu ya, duplikasi seperti contoh yang sudah Sigma share. Karena kan kalau guru ya, ketika nge-share ilmunya itu kan ada contohnya, kemudian dikasih soal, jawabnya nggak jauh beda ya. Makanya Sigma pengen ya teman-teman mempraktekkan yang simple aja seperti ini ya, yang simple aja seperti ini. Oke. Oke, sebentar.
Nah, kemudian teman-teman tinggal menambahkan icon panah ya di bagian ujung kanan di sini. Masuk ke ilustrasi lagi. Pokoknya icon apa yang ingin teman-teman pengen masuk ke ilustrasi, ya. Icon apa yang teman-teman inginkan masuk ke ilustrasi. Karena di situ adalah gudangnya dari sebuah banyak icon yang kita inginkan dari Canva. Ya, jadi kita nggak usah cari di Google lagi, nggak usah. Insya Allah sebagian besar yang kita butuhkan ada di sini. Kita misalkan butuhnya panah, bentuk panah misalkan. Nah ini ada muncul nih, ya muncul misalkan kita pilih yang warna ini. Kita ubah aja warnanya jadi hitam misalkan supaya sama lah temanya. Nah, oke kita taruh sini misalkan. Oke, nah kemudian pastikan Instagram apa namanya kontennya itu diberikan angka supaya nggak pusing. Ya, ini kan angka tuh halaman ya, diberikan halaman 1, halaman 2 di bagian pojok kanan atas ya, supaya mempermudah teman-teman aja agar tidak apa namanya harus bolak-balik ketika ingin mengcrop dari kontennya. Ntar kasih menjelaskan deh. Misalkan kita 01 di sini, kita ubah warna hitam aja ya, yang simple. Oke, kita taruh sini ya. Oke, ini udah berada di tengah-tengah belum? Oke, kita geser sedikit lagi. Oke, udah cukup ya di sini, dan bagian sini juga ditaruh ya. Oke, sebentar, nomor 2. Oke, beberapa saat lagi selesai ya, nanti ada sesi tanya jawab ya untuk membedah di mana letak yang belum dipahami dan lain sebagainya. Oke. Oke, kita isi apa aja di sini ya. Ini dia pentingnya bisnis di masa pandemi. Iya dong, tentu misalkan. Ini simpel aja ya, ini contoh aja. Ya, oke. Ini tugas teman-teman ya. Ada 3 berarti. 1, merapikan bio, ya. Kedua, merapikan dari konten sorotan yang sudah Sigma share. 2, yang ketiga, membuat konten microblog seperti ini, ya. Membuat konten microblog seperti ini, persis seperti ini, ya. Sigma tidak mau yang aneh-aneh, ya. Sigma mau yang simple aja. Ini simple banget, nah. Ini insya Allah ini simple banget, ya. Jadi nggak usah ada gambar ini, gambar itu, nggak usah. Sigma mau seperti ini. Ya baru kalau teman-teman udah bisa, terserah teman-teman mau explore seperti apa. Ya, yang jelas tugasnya adalah seperti ini. Karena ketika ada guru nih yang memberikan soal 1 tambah 1 isinya 2. Nah, begitu pun sama. Sigma membuat tugas isinya jawabannya harus sama gitu. Ya, perhatikan ya. Mulai dari apa namanya font tulisannya itu apa ya, ini udah ada copper heavy lah tulisannya seperti itu. Teman-teman bisa save ya, atau teman-teman tulis ya jenis fontnya ya. Oke, ntar akan Sigma share juga kontennya ini di grup. Nah, kemudian bagaimana cara memotongnya agar pas di Instagram ya. Kita download terlebih dahulu ya. Oke, kita ada 9 menit lagi lah untuk membahas ini. Kita download terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian dari aplikasi Panorama Crop. Kita masuk aja di sini. Panorama Crop ya. Kemudian kita pilih bagian paling atas New Swappable Post di sini ya. Kita klik sekali. Kemudian pilih apa namanya yang sudah kita download yang itu kita buat. Ini dia. Nah, oke, kalau sudah dia akan langsung aja kita klik centang di atas dan selesai. Beres ya. Nah, nyambung kan? Ya, jadi simple banget ya teman-teman, gak usah berpikir yang aneh-aneh. Ini simple banget. Kemudian kita klik bagian atas lagi, checklist sekali dan selesai. Oke, bisa ada iklan karena gratisan ya. Oke, kemudian selain itu, setelah udah nih, oke. Bagaimana agar terpola? Sigma ulangi, bagaimana agar nggak berantakan Instagram itu? Ya, teman-teman pastikan memiliki dua atau 3 ya dari jenis. Oke, Sigma akan posting yang tadi ya. Nggak apa-apa, Sigma akan posting sebentar lalu Sigma akan hapus lagi. Oke, pilih yang ini, tekan sekali 2. Nah, supaya ada 2. Klik selanjutnya. Ya.
Kemudian kita posting aja deh. Ini untuk contoh aja kita bagikan. Oke, tunggu dulu sebentar. Oke, beberapa saat lagi selesai. Oke, nah ini dia sudah beres ya. Jadi teman-teman menyiapkan 2 atau 3 jenis konten. Perhatikan nih, kalau di bawah bagian sini, Sigma ada 3 jenis. Satu ya, di bagian ujung itu ada video, ujung kanan itu ada video, di tengah itu ada foto, ya, dan juga yang terakhir ada microblog bagian kiri. Berhubung foto Sigma udah habis ya, mungkin karena nggak kemana-mana gitu kan, akhirnya habis, ya udah Sigma putuskan untuk membuat microblog aja dua-duanya. Jadi Sigma buat 2 nih microblog. Satu video, ini yang Pray Lebanon ini video sebenarnya, kemudian ada microblog 2 ya. Jadi simpel buatnya seperti ini. Oke. Jadi kalau posting ya udah tinggal sesuaikan aja. Video dulu baru 2 konten ini. Dan begitu seterusnya. Konten pertama yang ini misalkan. Ya udah, kita posting pertama soal ini, yang kedua ini, yang ketiga yang ketiga sebelah kiri ya. Jadi bertahap 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya. Teman-teman nggak usah nggak usah ini dulu insecure, maksudnya nggak usah merasa nggak bisa ya, ini simpel banget ya. Ini penjelasan aja. Oke, itu aja tugas dari Sigma, ada 3. 1, bio dirapikan. 2, sorotan diperbaiki. Dan ketiga, teman-teman membuat contoh dari microblog persis seperti ini ya. Semua udah jelaskan di awal. Insya Allah kalau ada video ini, ada Sigma kan rekam nih. Insya Allah Sigma kan juga share di YouTube supaya bisa di review oleh teman-teman ya. Oke, itu aja yang ingin Sigma share ya. Insya Allah ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini ada 70 partisipan ya. Ada 7 partisipan. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, Sigma persilahkan ya. Sigma sudah unmute ini suara teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya? Halo Kang, Misbah Kang. Ya, Eh, Tadi kalau misalkan pakai yang berbayar, tapi kalau kita screenshot itu bisa nggak Kang? Untuk ya ah, minimalisir ini dulu, maksudnya untuk belajar dulu gitu Kang. untuk screenshot, Sigma tidak menyarankan ya, karena dulu di awal juga sama ya, Sigma menggunakan screenshot. Tapi ternyata Sigma belajar ternyata itu ilegal. Karena apa? Karena kontennya kan di situ ada yang berbayar. Kemudian kita screenshot, kemudian kita posting, dan itu sebenarnya ilegal ya. Jadi Sigma juga dulu salah ya, karena nggak tahu, setelah di cross check ternyata ini tidak benar. Jadi kalau mau kita pakai yang gratisan terlebih dahulu aja. Oke? Kita menggunakan yang gratisan dulu aja. Icon-iconnya kalaupun mau berbayar ya pakai yang 75.000 ya. Ini udah murah banget, insya Allah 75.000 per bulan ya, per bulan. Dan insya Allah sehari itu kurang lebih berarti sekitar 1.500 perak ya, 1.500 ya, 1.500. Jadi untuk screenshot Sigma tidak menyarankan, karena satu akan mengubah ukuran ya, ukurannya akan berubah jadi ukuran HP ya. Kedua ya, itu gambarnya akan buram, tidak sejernih kalau kita upload dari Canva-nya. Oke. Dan ketiga, itu ilegal ya, karena menggunakan icon yang berbayar namun kita ambil gratis. Mungkin itu sepele ya, tapi Sigma tidak sarankan. Oke, itu aja Mas Misbah. Itu kalau berarti berbayar itu nanti masukkan rekening atau gimana? Teknis pembayarannya Kang. Maaf, gaptek Oke, ini. untuk teknis pembayarannya mungkin akan Sigma share dalam bentuk video nanti ya di YouTube ya, video tutorial supaya mudah juga, karena lumayan agak simpel sih sebenarnya. Cuma harus cari-cari dulu Sigma kan kalau buat videonya supaya pas penjelasannya. Sigma akan share nanti ya. Kebetulan nih hari kemarin, tadi siang kayaknya, tadi sore Canva Sigma juga baru habis ya, dan baru diperbarui. Insya Allah akan Sigma share lagi tutorialnya. Oke, Oke. ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Kang. Oke, sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oh, di sini ada di chat ya. Wah, banyak nih ternyata. Di chat itu ada siapa aja ya? Oh, sebentar.
Tips nambah follower. Tanya. Oke, silakan. Siapa ini? Bu siapa? Bu Hani. Bu Ani. Oke. Iya. Bu Hani ya. Ya, Bu Hani. Manfaat sama tujuan sorotan tadi apa ya, Kang ya? Masih belum paham. Manfaat Oke. sama tujuan. Oke. Manfaat dari sorotan atau highlight itu tujuannya untuk menampilkan ya, karena gini, kalau kita masuk ke sebuah toko, nih kita masuk ke toko dari kacamata, pasti kacamata itu diletakkan di etalase. Insya Allah itu pasti yang bagus-bagus, yang menjual ataupun yang menarik. Ya, jadi fungsi dari sorotan itu adalah etalase dari diri kita pribadi atau dari Instagram kita. Ya, etalase. Nah, di sana kalau kita ada event atau ada traveling gitu kan, atau ketika belajar bareng orang-orang yang memang populer, ya, sipo atau ketemu artis dan sebagainya, nah kita bisa taruh di sana. Ya, ataupun kita juga bisa taruh di sana soal tips-tips tips kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membuat orang yang masuk ke Instagram kita itu agar langsung tertuju pada sorotan dan konten kita. Ketika ada sorotan yang menjual, insya Allah itu akan lebih dipercaya. Ya, itu akan lebih dipercaya oleh para followers kita pribadi. Ya, mungkin ya, jujur aja, untuk membangun Instagram itu nggak mudah. Ya, Sigma juga masih belajar untuk membuat konsisten ya, karena kita kan kalau di dunia maya, apalagi Instagram itu banyak banget orang yang belum di sana. Ya, dan itu sebenarnya ada kelebihan juga. Kita bisa banyak belajar dari banyak orang. Ya, kemudian kita tinggal balik lagi kepada pribadi kita, mau nggak kita mau bertumbuh. Kalau mau bertumbuh ya memang harus praktek yang di luar di luar orang rata-rata ya. Jadi kita harus rajin banget, disiplin ya. Kalau kata Mister itu disiplin ya, ada 3 poin disiplin. Oke, tujuan dari sorotan intinya untuk membuat orang agar tertarik dengan akun Instagram kita agar dia segera memfollow atau membuat kepercayaan kepada kita ya, akun Instagram kita ataupun ke kitanya sebagai Sorotan itu terhubung dengan microblog apa sendiri-sendiri, Kang? Oh enggak. Cuma sampaikan ya, kalau sorotan itu hanya yang berada di story, ya hanya yang ada di story Instagram. Teman-teman udah tahu belum nih? Jangan-jangan belum tahu nih story Instagram yang mana? Oke, Sigma akan share ya. Sigma juga lupa share kayak ini. Story Instagram ya, Insta Story ya kita sering dengarkan. Upload dong di Insta Story. Nah itu di mana sebenarnya? Kita akan share, Sigma akan share. Mungkin sebagian ada yang udah tahu, sebagian ada yang belum. Oke, Sigma akan hapus dulu ya konten ini ya, karena ini percobaan. Oke. Nah, Insta Story itu ada di bagian atas ya, nih bagian atas nih. Ya. Ini Insta Story nih. Nah, ini Insta Story ya. Ada live streaming di sini dan sebagainya. Kalau mau Insta Story udah kita klik aja di sini, klik sekali ya. Klik sekali. Ini namanya Insta Story, kita bisa upload konten di sini. Ya. Nah, kita Sigma mau upload konten ini. Alhamdulillah lancar misalkan. Alhamdulillah lancar. Nah, setelah itu posting lah. Ini untuk mengubah warnanya. Kirim. Ini namanya Insta Story. Nah, biasanya ini waktu juga Sigma beberapa tahun yang lalu ya, itu Sigma pusing. Kalau udah upload satu, apakah bisa upload lagi supaya bisa jadi banyak Insta Story-nya? Kan kalau gini pusing kan, wah ini udah posting nih, gimana ya bisa 2? Ternyata mudah banget, tinggal digeser aja. Klik di sini ya, geser aja ke kanan. Nah, tinggal upload lagi di sini. Oke, di sini tinggal upload lagi. Ya, jadi simpel banget ya. Insya Allah simpel banget, teman-teman tinggal praktek aja. Baru konten ini bisa dimasukkan ke sorotan. Nih, kita cek nih. Kita tambah mana edit sorotan. Kita tambahkan, nanti muncul. Sebentar ini muncul kan? Nah, di sini muncul. Oke. Jadi simpel banget ya, sangat simpel. Sudah terjawab ya, Ibu Hanik ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Umu Fikri. Mau bertanya, Kang. Oke, silakan. Bu siapa? Umu Fikri. Umu Fikri. Oke, suaranya boleh dibesarkan dikit mungkin lagi, Bu. Ya itu, Kang, yang terakhir tadi, tugas terakhir. Saya lambat catat itu yang membuat konten microblog. Masuk Ya. ke IG, kemudian kita masuk ke aplikasi Panorama Crop. Kemudian setelah itu apa, Kang? Saya enggak ini menulisnya. Oke, kalau udah masuk ke Panorama Crop itu udah selesai ya. Kita udah checklist kita udah beres. Kita udah intinya tujuan dari Panorama Crop itu membelah dua ya. Karena tadi kan panjang, kita belah dua aja. Jadi belah dua kalau udah beres, selesai, ya udah kita tinggal posting aja langsung di Instagramnya. Ya. Tadi ada satu, Kang, itu new tuh. Ada dari Panorama Crop plus pilih new apa tadi saya lupa. Itu namanya kita new. Oke, sih masalah lagi aja ya supaya oke di sini ya. Oke, nih new sweepable post sini ya, pilih yang ini. Oke, pilih yang ini. New sweepable post, swipe up kan sini tuh, swipe left. Nah ini sweepable post, pilih yang ini. Baru kita pilih kontennya. Oke, pilih kontennya, klik sekali dua. Oke, lalu klik centang lagi, lalu klik lagi dan selesai. Sorry, ada iklan ya. Itu aja ya Umi Fikri ya. Sudah terjawab? Terima kasih, Kang. Ya, oke, terima kasih. Mas Taufik silakan. Bisa di-unmute ya, udah bisa. Yang mau nanya Kang, yang paling terakhir Kang, insight itu gimana itu? Terima kasih ya. Insight itu adalah saya beri kepada di Google ya. Insight itu apa sih? Kang Sigma. Ya. Iya Pak. Siapa tadi? Tadi Mas Taufik. Ini masih Mas Taufik atau gimana? Ya, ya. Oke. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum Kang Sigma. Apa? Kang Sigma, ini mohon bisa diulang yang bio tadi ya. Tadi putus-putus waktu connect. Yang mana? Yang tugas pertama, bio. Oh, bio. Oke, simak Asher ya. Ya. Bio adalah perhatikan di sini tampilan layarnya. Bio di sini ya ada pengusaha, partner di perusahaan. Cara mengubahnya teman-teman masuk ke edit profil. Lalu terus ini ada tulisannya tuh, bio ya. Di sini nih. Ada nomor WhatsApp di atas ya. Dan bawahnya ada bio. Nah, teman-teman tinggal klik aja dan ubah. Ya, dan ubah. Sudah terjawab ya, Mas Taufik ya? Kalau ikonnya ngambilnya dari mana? Nah, untuk ikon Sigma menggunakan Google Keyboard di sini ya. Sebenarnya ada juga sih di semua apa namanya? Di semua keyboard. Kalau Sigma tinggal klik aja di bagian bawah di sini nih. Nanti muncul. Nah, ini kayak WA sih, kayak WA konten kayak WhatsApp ini ya. Tuh, banyak. Jadi simpel lah. Tinggal klik aja logo smile atau logo apa gitu kan disesuaikan. Ini kayak WhatsApp kok. Cuma tampilannya beda dikit aja. Ya. Oke? Ya, oke. Sudah terjawab juga ya? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terakhir soal insight. Nah, insight itu adalah agar kita bisa mengukur seberapa sih postingan kita, konten kita itu bagusnya, seberapa luas tersebarnya. Kita masuk di sini. Nah, di sini ada insight di sini, ya. Ada kecil tuh. Promosikan sebelah kanannya, sebelah kirinya itu ada insight. Kita klik. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, cara membacanya seperti apa? Baca tuh dari sebelah kiri ke kanan, kayak baca buku aja, dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau membaca data di apa namanya? Di dunia internet online itu dari atas ke bawah, dari kanan, dari kiri ke kanan. Kayak baca inilah, kayak baca buku. Di sini ada love, yaitu ada orang yang nge-like akun status Sigma, kemudian ada komen 10 orang, kemudian ada yang share ya ke Insta story-nya itu ada 12 orang, dan ada yang nge-save sebanyak 14 orang.
Kemudian akun yang dijangkau itu ada 1.400. Jadi dari 1.400 akun ya, itu hanya 10% yang like konten Sigma. 1.400 jadi 140. Kemudian berkat dari konten ini, dari microblog ini, ada 34 orang yang mengunjungi profil kita, profil Sigma. Ya, jadi ketika muncul di beranda, akhirnya dia ngeklik gitu kan, ngeklik akun Sigma ini ada 34 orang. Nah, kita bisa ukur dari sini. Ini perhatikan bagian bawah. Ada mengikuti satu ya. Ternyata dari konten ini yang mengikuti hanya satu. Bayangin loh, hanya satu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita nggak menyerah. Kita buat lagi yang terbarukan. Oke, kita baca di bawah ya. Ini ada mengikuti satu, ada jangkauan 1.400. Kemudian ada impresi. Nah, 1.400 ini dapat dari mana aja sih? Kok bisa jadi 1.400? Ternyata dari beranda itu ada berperan 947 ya. Di beranda itu akun Sigma tersebar ke 947 akun di beranda ya. Jadi beranda itu adalah orang-orang yang sudah memfollow akun Sigma. Jadi orang yang mengikuti Sigma itu hanya menjangkau 947. Ya mungkin itu hanya 20% ya dari follower Sigma. Kemudian dari tagar ternyata dari tagar itu ada 438. Ya. Dari tagar itu ada 438. Oke? Semua lagi. Nah, jadi tagar itu penting banget, ya penting. Makanya Sigma selalu share. Nah, kemudian ternyata Sigma baru cek juga ternyata akun ini masuk ke jelajah search ya. Kalau teman-teman bingung jelajah itu di mana, bagian sini nih. Teman-teman agak ada logo pencarian di situ ya. Kayak pembesar gitu di sini di bawah. Kan ada home, ini beranda namanya. Ini ada love, ya ini ada di sini nih. Nah, ini namanya ini gimana? Ibu muncul. Ini kok nggak ituin sih? Nah, di home and Oke. Cukup ya. Sigma sarankan Bu Ana ini bertanya juga untuk memotong gambar itu udah pakai panorama crop aja ya. Jadi nggak usah yang lain aja, pakai yang ini aja. Panorama crop. Nah, ini adalah jelajah. Tampilan di sini adalah jelajah atau search. Nah, kalau teman-teman udah bisa masuk ke sini, wah insya Allah itu akan menambah impression ya. Banyak datang traffic lagi dari kalau di sini. Nah, dan juga biasanya Sigma membuat konten microblog. Sigma duplikasi orang aja. Nih contohnya ini ada. Ya. Oke, ini bisa juga jadi contoh ya. Teman-teman kalau mau simple tinggal cari aja sebenarnya. Masuk ke tagar, klik microblog ya, microblog. Nanti muncul tuh banyak banget. Ya, teman-teman tinggal duplikasi aja tuh kan, banyak banget. Apalagi yang terbaru di sini. Ada populer dan terbaru. Nah, terbaru banyak banget ya. Jadi dan ini nanti aja ya, tugas dari Sigma hanya 3 yang tadi ya. Hanya 3. 1 merapikan bio ya, merapikan bio, sorotan dan juga konten, membuat konten microblog persis yang sudah Sigma share tadi. Ya, Sigma akan share semuanya di grup master closing dan juga di grup leader ya, supaya bisa tersampaikan semuanya. Terjawab ya untuk insight dan lain sebagainya. Ini ada yang bertanya lewat chat ya. Ada berapa orang? Saya Kang. Oke, silakan. Boleh nanya nggak? Boleh. Tadi yang cowok dulu ya. Siapa tadi? Saya. Mas siapa? Halo? Iya, halo. Kusdianto saya, Kang. Oh, bagus. Oke, siap. Tampilan di videonya di mana ini kan? Ya, apa pertanyaannya? Itu konten yang bagian tengah kan video yang Play for Lebanon, yaitu video Kang ya? Ya, betul. Itu kan kalau kita upload video kan udah langsung kelihatan gambar videonya. Kalau Akang kan tampilannya itu bukan kayak video gitu. Oke. Jadi seperti apa Kang tampilan mukanya? Untuk video, mukanya gitu. Ini akan bahas nanti ya, karena agak rumit lah kalau dibahas di Zoom. Ya, Sigma akan buat tutorial soal pembayaran di Canva. Sigma juga akan membuat tutorial menambahkan thumbnail ya. Jadi cover di video itu supaya pas ya. Jadi itu namanya cover ya, supaya pas. Nah, Sigma juga akan buat. Oke. Jadi ada 2 nih yang Sigma akan buat nanti tutorialnya. Kemudian ada yang sudah terjawab ya, akan Sigma bahas di video nanti. Karena kalau di sini agak lumayan ribet. Siap, Kang. Oke, tadi ada siapa tadi? Ibu siapa?
suaranya aja soalnya tadi terdengar. Ya Kang, ini dari Eva mau nanya Kang, itu kan isi blognya itu maksudnya lebih ke ini ya, lebih ke apa? Nggak ada promosinya sama sekali gitu kan? Kita misalkan mau promosi produknya itu memang lebih itu jangan di situ, tapi ke Instastory atau gimana itu Kang? Nah, untuk promosi itu seperti saran Mas Ibu ya, 19:1. Jadi 19 kali konten, satunya posting, satunya promosi. Jadi nggak jualan melulu. Karena kalau jualan melulu, satu orang akan kabur. Ya, orang akan kabur dan Sigma tidak rekomendasi juga. Jadi kalau mau jualan dengan elegan, kita sharing dulu, kita buat marketnya dulu, ya. Kita buat sekarang tip kesehatan, ya udah kita buat tip kesehatan gitu kan banyak, baru sekali 2 kali kita posting. Jadi setelah 19 konten, satu jualan. Itu bagus. Karena kalau jualan dulu, itu biasanya orang akan kabur. Kita postingnya di WA Story, ya, itu beda lagi. WA Story kan orang-orang yang udah kenal kita dengan dekat, ya, kita bisa jualan di sana, di Instastory. Justru kalau bagus, kalau di Instastory, itu semakin sering soal edukasi tentang jualan, itu lebih bagus kalau di Instastory. Tapi jualan bukan dalam bentuk ini ya, mohon maaf, di sini bukan Instastory, maksud Sigma, WA Story, ya, WA Story. Di WA Story adalah orang-orang yang sudah kenal dengan teman-teman. Teman-teman kalau edukasi soal BP, soal produk, misalnya itu bagus banget, ya. Apalagi kalau bisa itu lebih bagus, ya. Tapi yang jelas jualannya jangan hard selling, ya. Jangan hard selling. Hard selling itu yang menawarkan, ada aja kan, ayo beli sekarang, ada promo dan sebagainya. Jangan sampai jual seperti itu. Kita jualan elegan, kita menginformasikan hal yang soft-soft aja. Oke, itu aja. Oke, berarti kalau di Instastory tetap ya Kang ya, kita konten aja tetap ya? Betul, tetap konten aja. Kalau di Instastory-nya? Lebih ke ini, lebih ke live. Misalkan ada event bersama Mas Ipo nih, ya udah kita posting langsung di Zoom. Oh, ada event di Zoom nih, ya udah kita posting. Ternyata ramai loh gitu dan sebagainya. Jadi Instastory itu lebih ke yang sifatnya itu live lah atau yang baru-baru banget gitu. Itu sifatnya. Oke? Oke, terima kasih Kang. Jelas. Yuk. Oke, bentar ya. Sigma minta waktu 5 menit lagi. Ini udah jam ini ada. Oke. Untuk ini ada Sigma rekam ya. Sigma akan share insya Allah lewat YouTube ya. Supaya teman-teman bisa ini. Perapikan highlight udah Sigma bahas ya. Kemudian untuk membuat microblog masuk IG. Kemudian pilih pengalaman sobat. Oke, udah juga Sigma jawab. Bagaimana pola upload feed di IG Coach dalam sehari? Nah, Sigma udah share ya. Jadi kita buat tiga jenis ya. Atau 2 jenis. Yang jelas kita buat misalkan 1, 2, 3 postingannya. Ya udah, kita postingannya bertahap. Postingan pertama dulu, postingan kedua, postingan ketiga. Begitu pun seterusnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jangan sampai 1, 3, 2. Nanti akan berantakan. Ya. Begitupun yang lain kan Mas Ipo juga seperti itu. Jadi bertahap, berpola semuanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jadi direncanakan. Nggak asal posting. Masa iya ada perusahaan atau ada apa namanya? Ada sebuah restoran. Kemudian si ownernya dia ngelihat billboard gede banget nih. Ya udah besok atau sore saya buat promosi di sana. Kan nggak instan. Pasti semuanya direncanakan, ya. Jadi sama pun di Instagram kita rencanakan dulu. Kedepannya mau buat apa nih? Ya udah rencanakan, ya. Jadi direncanakan dulu, ya, bukan asal-asal jadi, asal buat, ya enggak. Jadi semuanya by design, ya. Semua itu settingan, ya. Settingan kan semuanya harus setting. Kalau nggak disetting ya kacau balau, ya. Itu. Jadi tips bagaimana Instagram rapi, tertata itu tadi. Posting sesuai urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Jadi siapkan dulu kontennya, jenis kontennya. Kan kalau Sigma tadi ada konten pertama ada video, konten kedua ada yang di tengah itu ada gambar, ya gambar Sigma, foto ya. Yang ketiga ada microblog. Ya udah, postingannya 1, 2, 3 bertahap. Begitu seterusnya. Kalau teman-teman miss sekali aja, itu harus dihapus. Ya karena akan merusak tatanan, ya. Tapi kalau terlanjur ya udah jangan dihapus, makin berantakan nanti, ya. Jadi udah disesuaikan aja. Oke, cukup ya dari Sigma. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti bisa lewat Japri lah di apa namanya? Di grup. Oke. Dan juga jangan lupa ya besok kita akan ada meeting ya jam 3 pagi. Diusahakan jam 2.45 itu udah standby ya. Dan Sigma sarankan teman-teman kalau yang mau masuk ke Zoom ya
di besok pagi, itu masuknya dari sekarang aja. Pastikan HP-nya itu di-on-in gitu loh. Jadi kita masuk aja ke waiting room. Jadi besok pagi ketika dibuka kita langsung masuk. Ya, kita langsung masuk. Jadi masuknya join dari sekarang. Untuk besok pagi ya jam 3, masuk ke Zoom dari sekarang dan pastikan HP kita aktif, nyala ya. Tapi kalau nggak mau gitu, kalau yakin banget bangun jam 2, jam setengah 3 ya serah. Itu nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Jangan lupa meeting kita besok jam 3 pagi. Oke, itu aja dari Sigma ya. Video ini materi ini kita akan share di YouTube insya Allah ya. Sigma akan cari cara supaya bisa di-share di YouTube. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Tadi sempat menyentuh angka 70 ya. Tadi yang berkurang hanya 3 nih. Ya alhamdulillah. Mungkin terkenal dengan jaringan dan sebagainya. Ya, Sigma harapkan besok sore ya teman-teman sudah share postingannya di di entah di WA group ataupun langsung kepada Sigma ya. Jadi insyaallah lebih enak kalau teman-teman yang duluan lapor ya. Kalau Sigma yang tagih kan gimana gitu ya. Kan Sigma orang bukan sering-sering lagi ya. Jadi Sigma sarankan teman-teman melakukan 3 tugas, merapikan bio, merapikan sorotan, dan juga yang terakhir adalah merapikan dari membuat konten di microblog ya, microblognya. Ya, oke, ini sebagian besar membuka videonya ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum barakallah. Terima kasih Mas. Besok jam 3. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Jam lagi kita berjumpa lagi ya. Dari 7 jam lebih. Jam kita berjumpa lagi. Per 6 jam kayaknya materi ini di BP. Oke ya, pastikan tidur lebih awal ya, supaya besok bangun lebih awal. Pasang alarmnya ya, supaya bangun. Kalau enggak minta doa sama ini, minta doa sama malaikat. Malaikat bangunin aku dong, ya. Bilang kalau suruh bangunin aku gitu. Jadi kalimat-kalimat yang unik lah. Sigma sering gitu. Insya Allah dibangunin. Tapi dibangunin bukan dalam artian diambil nyawa ya, enggak ya. Oke, Sigma tutup ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Harganya ada nggak di situ? Kemahalan nggak?